tapi ada kejadian yang menurut gue ini yang merasa gue terusik juga ya. Tahu itu mesin itu hidup sendiri bang, dan sampai tangannya. Iya, dan gue mencoba beberapa kali untuk berkomunikasi, emang nggak bisa. Emang ini makhluknya makhluk beda. Kenapa? Apa yang mau kamu sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balad cerita di luar nalar. Balik lagi sama gue RJ Mutakin di Diskusi Mistis. Malam ini gue bukan kedatangan sih, lebih ke kita mau sharing tentang pengalaman. Cerita, betul. Ternyata memang ada beberapa tim kita juga punya pengalaman mistis yang belum pernah diceritain ya. Iya. Mungkin yang belum kenal, Iya. silahkan perkenalan dulu dengan nama pasti udah nggak asing lagi dengan muka ini. Piki Peskui. Piki Peskui. Iya. Jadi kalau buat teman-teman yang baru nonton, Piki ini salah satu host di konten kita MMM ya. Betul. Jadi Piki ini manusia Supranatural. supranatural. Iya, betul. Orang yang bisa melihat dan bisa memasukkan makhluk gaib ke dalam dirinya sendiri. Iya. Betul nggak? Saya sangat mandiri. Sangat mandiri gitu. Jadi hari ini Bang Piki ini mau menceritakan kisah horornya pas semasa kerja di pabrik ya. Mungkin diskusi lebih, aja ya. Iya, diskusi aja. Jadi lebih sampai saat ini sih saya bekerja di sana. Oh, masih kerja di sana. Masih. Oke, sebelum lanjut ke cerita, mari kita dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Dan tidak lupa juga di follow akun media sosial kita di @cerita-di-luar-nalar. Yes. Silakan Bang Piki. Jadi pengalaman di PT, gue pernah mengalami kejadian-kejadian yang menurut gue itu menarik banget gitu. Menarik banget untuk diceritakan. Nah, di PT itu gue sebenarnya kayak kerja biasa aja kan. Kerja pada umumnya aja, bahkan dari berangkat kerja, pulang kerja itu terus kita ngejalanin kegiatannya juga sama aja kayak betul. Nah, tapi ada kejadian yang menurut gue ini yang merasa gue terusik juga ya. Dan kayak makhluk ya, lebih ke makhluk. Ini kok kayak mentang-mentang gue bisa ngelihat dia kayak nampakin terus gitu. Betul. Jadi kayak ngeganggu gitu. Ketika gue kerja, itu kondisi siang berarti? Wah, pagi, siang, sore. Oh, berarti nggak harus malam ya? Iya. Tapi jadi ini sebenarnya makhluknya juga nggak bisa diajak komunikasi. Betul, nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa diajak kayak bercengkrama juga kan. Tapi gue merasa ini ada apa sih gitu loh. Ini lu kok di sini terus gitu loh. Nah, dan gue sebelum gue kerja di sana juga banyak banget cerita-cerita yang bermunculan tuh dari karyawan-karyawan yang ada di sana, yang pekerja-pekerja di sana. Dia kayak ada yang pas itu pernah sampai tangannya buntung. Gara-gara ya ulahnya mereka gitu. Mungkin kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau dia kelalaian kerja atau apa ya. Tapi
Mungkin kelalaian kerjanya itu salah satu faktornya betul dari mereka juga gitu. Karena emang menurut gue ini sangat mengganggu juga, dan gue mencoba beberapa kali untuk berkomunikasi, emang nggak bisa. Emang ini makhluknya makhluk beda. Nah, singkat cerita, di saat itu banyak yang bercerita tentang karyawan-karyawan yang di sana gitu. Sampai pernah ada salah satu kejadian yang membuat karyawan itu pada cabut semua, Bang. Resign gitu. Enggak, pada keluar PT karena ada kejadian yang menurut mereka itu aneh gitu. Jadi kejadian itu karena pas saat produksi dengan berjalan dengan normal, tahu-tahu mesin itu mati. Ya, mesin itu mati. Terus kan dari operatornya itu langsung menghubungi teknisinya. Oke, berjalan jalan ke dicek. Tahu-tahu itu mesin itu hidup sendiri, Bang, dan sampai tangannya putus. Iya. Dari mesin mati itu emang lama gitu. Kurang lebihnya 15 menitan. 15 menit. Tapi itu sebenarnya mesin udah dicek kan sama operator mesinnya kan? Teknisi, iya. Gue juga menanyakan juga kan ke teknisi. Nah, ini bener-bener mesin udah mati atau bahkan masih ada listrik yang buat masih ngalirin listrik? Betul. Atau ngidupin mesin itu. Udah dipastikan itu mesin itu mati. Karena gitu. Memang udah nggak ada aliran listrik buat ke mesin itu ya? Iya. Udah dimatiin sebelum dicek ya? Tapi emang mesin itu on off sendiri gitu loh. Padahal aliran listrik nggak ada? Nggak ada sama sekali. Teknisi udah memastikan seperti itu gitu loh. Alhasil mereka yang karyawan itu ikut, yang karyawan yang ada di ruangan itu ikut histeris keluar gitu loh. Jadi yang kecelakaan kerjanya itu langsung dibawa ke rumah sakit. Sejam kemudian gue kayak menelaah gitu kayak. Akhirnya gue coba masuk ke ruangan itu, lain ya, bahasa PT mah lain. Nah, ternyata sosok itu bergantung di atas yang namanya panel, Bang. Jadi ada, ya? Iya. Ini gue merinding nih. Apa emang ada sosoknya di sini? Karena diceritain. Jadi ada beberapa panel itu, mereka di sana. Diem di sana. Iya. Hanya gue sama teman gue doang yang lihat. Terus lu cerita nggak sih ke kepala teknisi atau ke siapa yang ada di sana yang bertanggung jawab? Kalau lu ngelihat hal-hal aneh gitu setelah kejadian itu? Misalkan gue menceritakan seperti itu, mereka pada ya udah gitu, karena mungkin kalau di mindset mereka ini adalah kesalahan teknis, ya kan? Logika ya? Logika, tapi karena makhluk itu tuh dia asik-asikan gitu loh, Bang, maksudnya kayak gimana ya? Bercandaan gitu? Iya. Kayak iseng aja gitu ya? Emang di situ beberapa sudut juga, beberapa ruang juga emang banyak mereka gitu. Oh, berarti makhluknya tuh nggak satu ya? Nggak satu. Emang ada yang jahil, ada yang emang asli situ, kayak gitu-gitu. Nah, sosoknya itu yang sering banget gue lihat itu, dia kalau ke gue hanya kayak nampakin muka separuh gitu loh, Bang. Muka separuh, tapi hancur. Ya, bisa dibilang dia tuh kuyang kali ya. Kuyang? Iya. Oh, berarti nggak tanpa badan ya? Iya. Cuma kepala aja? Iya, sama jeroan. Terus pas lo lihat sosok itu, yang lo lakuin apa tuh? Apa teman? Gue ini balik ke ruangan lagi, Bang. Gue balik ke ruangan sama si Sarip. Rip, bantuin gue yuk, gue bilang gitu. Bantuin gue yuk. Bantuin apa, Pik? Gue pengen mindahin tuh si kampret, kata aku gitu kan.
emang lu bisa? Udah kita bismillah aja, kata gue gitu. Ya akhirnya gue coba sama si Sarip, malah si Sarip ini los, badannya dia malah masuk semua. Oh, kemasukan si kuyang itu? Iya, kemasukan, tapi bukan kuyangnya. Oh, yang makhluk lain? Makhluk lain gitu. Akhirnya tuh pas di ruangan gua komunikasi berarti sama yang masuk ke Sarip? Iya, komunikasi. Jadi mereka emang mencari ya kecelakaan kayak gitu. Mereka senang. Mereka senang. Dan akhirnya si Sarip pun lama banget untuk, karena dia bener-bener lost. Sadarnya sekitar sejaman. Sejam baru sadar? Iya, sejam baru sadar. Dia menceritakan juga si Sarip itu. Ternyata si Sarip dengan yang dimasukinnya itu, dia berkomunikasi. Bahwa si yang masuk itu kan Poci. Iya. Pocong ini kayak dia gak suka dengan tempatnya dia ini berisik mesin atau apa. Dan karena mungkin sebelum dibangun pabrik itu memang mereka sudah ada di sana ya. Iya gitu, emang mungkin itu tempatnya dia yang di itu. Nah, gue juga kan berkomunikasi dengan yang masuk ke Sarip. Masuk ke Sarip itu. Lu ngapain gitu? Namanya dunia mereka sama kita kan berbeda. Ya. Maksudnya manusia nggak ngusik lo loh, gitu loh. Maksud gue tuh gitu. Ternyata mereka terusik dengan suara mesin yang berisik kayak gitu. Nah, udah kayak gitu alurnya baik lagi tuh bang. Nah, jadi ada yang penasaran sama gue. Ketika gue pulang kerja di hari itu ya, gue balik, ternyata wah badan gue di situ merasa nggak enak banget kan, merasa ya aneh lah pokoknya. Gue ngerasainnya berat apa, ternyata ada satu sosok yang mengikuti gue. Dia bilang, lu gak usah ikut campur katanya. Ikut campur yang masalah tadi di pabrik gitu? Iya, lu gak usah ikut campur dan lu gak usah mencoba untuk ngacak-ngacak semuanya katanya. Itu yang ngomong ke lu tuh kuyang yang tadi apa bukan? Bukan, beda lagi. Berarti sama kuyang yang di atas panel ini emang nggak komunikasi sama sekali ya? Iya, jadi gini loh bang, menurut gua ini karena dia bisa menjumpain apa aja, kan jin kan adalah setan yang tipu daya kan. Ya gue nggak tahu itu kuyangnya atau apa, tapi yang datang ke gue itu sosok jawara. Kayak pemimpinnya gitu ya? Iya. Katanya gue nggak boleh ngapa-ngapain, gue hanya boleh diem aja. Kalau enggak, lu bakal celaka. Katanya. Ancamannya gitu ya? Iya. Lu bakal celaka. Tapi gue gak bisa diam aja karena kan ini juga mengganggu gue juga gitu loh. Di saat bekerja juga ini mengganggu gue. Akhirnya di satu spot gue nunggu waktu juga karena itu pas dia bilang itu langsung pas hilang keesokan harinya. Karena gue udah ngewanti-wanti dan ada rasa amarah lah ya. Akhirnya si Sarip juga udah gak berani buat bantu gue juga. Akhirnya gue trauma juga kemasukan. Betul. Akhirnya gue ngituin sendiri. Nah, pertama yang gue lakuin itu gue ingin berkomunikasi lagi gitu ceritanya. Ingin berkomunikasi lagi, ingin membicarakan, udahlah, lu mau apa maksudnya? Lu mau apa? Oh, berarti
mulai komunikasi dari situ? Iya, gue mau komunikasi. Akhirnya lama-lama buat untuk diri gue ya, lama-lama ini gue kerja semakin mencekam gitu loh. Banyak banget gangguan yang gue Dan nggak cuma lo doang. Betul, kan, ya? betul. Gue nggak fokus, gue nggak mencapai target. Terus banyak yang ngusil juga, yang menurut gue, yang orang yang mandang gue itu nggak ada apa-apa, tapi gue melihatnya itu banyak gitu. Banyak. Terus habis itu ada di satu sisi yang menurut gue ini waktunya nih. Akhirnya gue mencoba untuk kayak berkomunikasi lagi, gue tarik berkomunikasi lagi, tetap bertabrakan sama gue. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Akhirnya gue diteror bang. Gue diteror hampir 7 hari. Terornya macem-macem. Ada tiba-tiba gue ditampakin di depan muka banget. Sosok. Iya, sosoknya ya macem-macem lah. Sosoknya itu pernah ada salah satu yang masuk ke diri gue. Dia masuk, dia kayak mencelakai lah intinya. Dia tiba-tiba masuk, mencelakai. Sampai sesuatu hal yang menurut gua anjir ini udah parah banget gitu. Serangan-serangannya yang memang terornya yang kuat-kuat gitu. Di hari terakhir bang, tiba-tiba ini gua merinding banget nih. Hari ke-7 itu hari terakhir ada suara mesin seperti di PT gitu. Mesin di itu PT. Itu kondisi di rumah berapa? Iya. Itu sampai keluarga gue juga mendengar bang. Oh semuanya keluarga? Iya. Akhirnya udah deh, gue langsung berkomunikasi di situ. Ya udah, mau lu apa? Lu cabut, gue cabut, kata gue gitu. Oh akhirnya kesepakatannya memang pengen lu cabut gitu. Tapi gue minta ke dia juga cabut dari PT itu. Akhirnya gue resign. Iya. Dan sempat komunikasi sama teman-teman PT nggak? Maksudnya sekarang kondisinya gimana? Kondisinya juga untuk sekarang ya alhamdulillah baik-baik aja. Oh berarti memang dia menepati janjinya dia gitu ya? Iya. Untuk cabut dari situ ya? Kan setelah lu bikin kesepakatan ya, akhirnya kan lu cabut, resign, terus setan juga nggak ada di sana lah, makhluk itu udah nggak ada di sana lagi. Sempet pas komunikasi sempet nanya nggak sih kenapa dia tuh nggak suka sama lu gitu? Dan pengen lu cabut dari situ. Iya, karena mereka tahu gitu kalau gue tuh bisa ngeliat mereka. Mereka gitu. tuh risih juga mungkin. Iya, mereka tahu karena gue juga. Betul. Dan bahkan gue juga kayak suka nahan gitu loh. Gue suka nahan untuk mereka tidak harus berbuat jahil kayak gitu. Makanya mereka menekan kalau gue ini meneror gue. Kalau gue ini jangan ikut campur. Kalaupun gue gak ikut campur sama mereka, ya merekanya jangan mengganggu, maksud gue tuh begitu. Gue juga gak akan mengganggu kalau mereka itu keganggu ya. Nah, kayak gitu bang. Tapi di satu sisi, di sini ada makhluknya. Di belakang. Oh di sini ada sekarang makhluk yang kemarin. Maksudnya yang di PT itu? Betul. Mau coba dimasukin nggak? Boleh. Malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf dipanggil ke sini. Tadi saya lihat lagi keliling-keliling di sekitar, termasuk mungkin nggak bisa ya. Jadi terpaksa dipanggil ke sini. Ada yang mau disampaikan. Ini makhluk yang di PT atau bukan? Sekitar.
Oh, di fixer. Tadi itu pas kita lagi ngobrol, pas lu lagi ngobrol-ngobrol, keliling-keliling gitu lihat dia. Ngeliatin kita ya. Ya ada apa? Cuman mau kesini nggak bisa, jadi dipaksa ke sini. Dengan siapa? Saya berbicara. Dengan siapa? Ori. Kenapa dari tadi putar-putar terus? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Saya sedang mantau. Kenapa dipantau? Kami di sini tidak ngapa-ngapain, lagi santai, lagi bercerita sama teman-teman semua. Kenapa harus dipantau? Kalian bercerita apa? Ya, kami sedang bercerita bahwa teman kami sempat diganggu oleh Bang Sanda. Tapi bukan di sini, di tempat yang berbeda. Dan kami juga tidak menyinggung tentang Anda yang ada di sini. Kami di sini hanya bermain, datang, berbincang dengan teman kami. Tidak mempunyai maksud apa. Apa yang mau kamu sampaikan? Kalian sudah mengganggu. Kami tidak mengganggu apa-apa di sini. Kita cuma ngobrol. Tidak punya niat mengganggu juga. Sama sekali kami tidak punya niat mengganggu. Ring ngerasa terganggu sekarang. Kenapa merasa terganggu kamu? Mereka yang banyak terganggu. Kenapa? Mereka berbicara dengan saya. Ya, Oh, mereka yang merasa terganggu. ya saya tahu. Kamu kenal dengan yang di sebelah? Iya. Kenapa? Sudah berapa lama ada di sini? Ratusan tahun saya di sini. Oke. Sebelum ada bangunan ini? Sebelum semua ada bangunan di sini? Kamu yang perintah mereka semua di sini. Oh, jadi kamu ketua. Ya, jadi ya ibaratnya koordinasi. Kami tidak mengganggu. Mohon maaf kalau keganggu. Kami di sini cuma berbincang saja sama teman-teman juga. Dan mohon maaf juga kalau misalnya merasa keganggu dan tidak bisa kesini. Tolong sampaikan ke Ya. teman-teman sebangsa kalian juga. Sampaikan. Kami tidak mengganggu. Saya juga tidak mengganggu, tidak mau melawan apapun. Ya, pergi. Ya, mohon maaf kalau misalnya tidak bisa masuk ke rumah ini. Karena rumah ini bukan tempat singgah buat bangsa kalian. Jadi kalau misalnya mau pantau ya silahkan. Kami tidak mengganggu, kami juga tidak mau mengambil apapun di sekitar sini. Kami hanya mau berbicara saja. Terima kasih. Silakan. Tadi itu sebenarnya mediasi itu mau narik yang di PT ya.
Kenapa tuh dia nggak mau masuk sini? Ya apa? Yang pertama mungkin dari area rumah ya, area tempat lah. Area tempat kita sekarang ngobrol ini ada sesuatu yang memang Nggak bisa masuk. ya, ada sesuatu yang memang tidak bisa. Sebenarnya bisa sih gitu, kalau kita paksain bisa, cuman ya itu nanti resikonya cukup lumayan besar. Makanya tadi sempat lihat ada yang terbang gitu, apaan sih gitu. Makanya ya udah tarik yang itu aja, mungkin ada yang mau disampaikan gitu, ada yang mau disampaikan. Ya mungkin nanti yang tadi juga sampein sama, ya mungkin kenal kali sama yang di sana gitu, jadi ya nanti mungkin disampaikan gitu. Kita bisa komunikasi lah. Ya bisa komunikasi, betul. Oke, Bala cerita di luar. Mungkin cerita Bang Piki itu banyak relate ya buat teman-teman yang di pabrik, karena memang gangguan tuh selalu ada sih, nggak entah pagi, malam atau sore sekalipun. Yang penting mah saran dari gue sih ya banyak berdoa sebelum bekerja dan niatin kita nggak ganggu mereka gitu. Iya betul. Karena kalau kita nggak ngeganggu, nggak musik juga, mereka juga mungkin tidak melakukan apa-apa juga. Iya, ya. betul. Ya intinya sih kalau di tempat kerja biasanya kalau mau mulai sesuatu ya berdoa lah. Iya, berdoa dulu. Paling penting ya berdoa. Terus sama kebersihan lah. Iya, kebersihan. Karena makhluk-makhluk seperti itu suka yang lembab-lembab, iya, yang betul. kotor-kotor ya. Yang kotor-kotor tuh udah senang banget gitu. Oke, Bala cerita di luar. Sekian cerita dari Bang Piki. Bang Pikinya kebetulan lagi muntah-muntah di depan karena nggak tahu kenapa itu. Benturan deh. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.